Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Saat ini kita berada di tanaman saca inci yang kita kembangkan di depan rumah. Ini sebetulnya para bajaringan ini kita awalnya tidak kita buat untuk tanaman saca inci, tetapi ini kita buat untuk tanaman anggur. Jadi kita kalau lihat ini ada sisa-sisa batang anggur. Ini batang anggur. Kemudian karena beberapa waktu yang lalu itu terjadi banjir besar, maka anggurnya tidak bisa terselamatkan. Jadi kita ganti dengan tanaman kacang saca inci daripada para ini nganggur. Dan alhamdulillah tanaman cukup bisa berkembang dengan bagus. Kalau kita lihat ini banyak buahnya dan buahnya juga banyak yang sudah masak seperti ini. Jadi cukup indah untuk naungan, untuk peneduh, dan sekalian bisa menghasilkan. Dan saat ini yang kita akan bahas adalah kombinasi penanaman kacang saca inci dengan lebah Trigonia leavisep, atau kita sebut di daerah sini adalah klanceng. Kalau kita lihat ini tanaman saca inci dan ada juga bunganya. Jadi ini buahnya. Ini tanaman kurang lebih berumur 6 bulan ya, 6 ke 7 bulan. Ini. Awalnya kita juga ada tanam spesial untuk lebah, yaitu bunga AMP, air mata penganten. Orang nyebutnya air mata penganten. Dan ini leavisepnya juga ada di bunga-bunga air mata penganten. Kalau kita amati ini. Nah, ini. Dan begitu ada bunga saca inci, ternyata lebahnya juga mau dia ke bunga saca inci. Apalagi kalau kita lihat bunga saca inci menghasilkan polen yang cukup banyak. Nanti kita akan lihat salah satu bunga saca inci itu penghasil polen yang cukup bagus. Dan juga ada madunya di bunga. Tapi yang paling banyak adalah polen. Tapi polen itu juga cukup bagus untuk kesehatan dan harganya lebih mantap. Dan ini kalau kita lihat ini adalah kotaknya, kotak tawon klancengnya. Ini kalau kita lihat, kita amati di lubang masuknya. Nah ini ada lebahnya. Ini lebahnya. Memang klanceng setiap saat lubangnya dijaga. Jadi sepertinya kalau dia ada pendatang baru atau bukan warga kota itu, maka itu akan diusirnya atau ditolaknya atau dilarangnya untuk masuk. Jadi sepertinya yang baru datang dari luar, yang terbang itu, dia harus seperti permisi dia kepada penjaganya, selalu dijaga seperti ini. Nah ini sangat bagus. Dan mudah-mudahan ke depan ini akan menghasilkan madu yang sangat bagus. Kita tahu bahwa tanaman saca inci menghasilkan omega 3, omega 6, dan omega 9. Kita berharap madunya, klanceng yang madunya diambil dari bunga saca inci itu juga mengandung omega 3, 6, dan 9, terutama omega 3. Ini sangat bagus sekali. Jadi kita tidak perlu mencampur madu klanceng atau madu lebah yang lain dengan bahan-bahan dari luar. Ada juga madu yang dicampur dengan minyak ikan gabus atau minyak ikan dipsi air dalam yang banyak beredar. Tetapi ini dengan sendirinya madu yang dihasilkan oleh lebah Trigonia leavisep atau klanceng dengan sendirinya sudah mengandung omega 3, 6, dan 9. Untuk pembuktiannya mungkin kita perlu memasukkan ke lab untuk diperiksa berapa persen kandungan daripada omega 3, 6, dan 9 dari lebah madu klanceng yang dikombinasikan dengan tanaman saca inci. Kalau kita lihat bunganya, bunga ini cukup banyak seperti ini.
Dan seperti yang pernah kita ungkapkan bahwa tidak semua bunga, tangkai bunga dari kacang saca inci itu menghasilkan bunga betina. Contohnya ini adalah bunga tetapi dia tidak ada bunga betinanya. Nah, seperti ini bunga jantan semua. Dan polen ini hanya terbuang sia-sia. Ah, ini. Jadi kalau ada lebah levisep, kemudian dia kumpulkan polen-polen itu dan dibawa masuk ke dalam sarangnya, ini sangat potensi sangat besar. Kita tahu polen itu sangat bagus dan harganya sangat mahal. Ini. Nah, kalau kita lihat hampir ini tidak ada bunga betinanya. Dari sini mungkin kita perlu juga agronomis pertanian bagaimana merangsang banyaknya bunga betina di dalam tangkai bunga saca inci sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Ini hampir semuanya kalau kita lihat tidak mengandung bunga betina dan ini ada. Nah, ini kalau bunga betinanya seperti ini. Nah, ini ada bunga betinanya. Ada bunga betinanya. Ini cukup bagus. Seandainya setiap tangkai mengandung terdapat bunga betina, ini potensi yang sangat besar sekali. Nah, tapi rata-rata ada yang tidak terdapat bunga betina. Jadi rata-rata bunga jantan. Nah, jadi kalau setiap tangkainya ada bunga betina, ini sangat bagus. Nah, ini contohnya ini ada bunga betinanya. Nah, ini kalau yang ini satu tangkai ada bunga betinanya. Nah, seperti ini. Jadi seandainya kita tidak mendapatkan bunga betina, tetapi kita di satu sisi bisa mendapatkan polen yang dikumpulkan oleh lebah kelanseng. Memang yang sangat ideal. Ini juga kandang. Jadi kandang lebah kelansengnya kita letakkan di bawah tanaman. Ini juga calon yang akan kita berikan lebah kelanseng. Jadi kita sudah siapkan kurang lebih hampir 100 kotak lebah koloni trigona untuk kita kombinasikan di tanaman kacang saca inci. Yang perlu diperhatikan, ini saya sampaikan, ini adalah hama. Nah, ini hama daripada lebah trigona kelanseng. Ini harus kita kendalikan atau kita musnahkan. Ini yaitu laba-laba. Ini sarangnya bisa menghabiskan koloni. Setiap koloni yang singgah ke sini dia terjerat dan mati. Ini kita mulanya sering kita kontrol ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini adalah bunga yang mengandung ada bunga betinanya dan ada bunga jantannya. Nah, ini kalau kita lihat ini polennya. Jadi dia levisep ini akan membantu penyerbukan. Jadi setelah dia mengambil madu dan polen dari sini, dia akan singgah juga mengambil madu dari bunga betina yang ada di sini dan dia akan membantu penyerbukan di sini sehingga bunga betinanya menjadi buah. Saya perhatikan kalau lebah yang biasa, lebah madu besar, dia tidak mau ke sini karena mungkin ukuran bunganya yang kecil. Nah, ini buah yang sudah jadi. Buah jadi tinggal pembesaran aja. Ini. Ini kalau kita lihat ini polennya. Nah, ini polennya. Ini yang dikumpulkan oleh lebah kelanseng dan dibawa ke sarangnya.
Ini kalau kita lihat buahnya sangat banyak, tapi masih hijau, Dan ini kotak yang lain dari kalau kita amati. Nah. Oleh sebab itu, untuk teman-teman yang akan mengkombinasikan dan belum baru pemain memelihara lebah Trigona levisep atau kelanceng yang baru dimulai, saran kami adalah hati-hati di dalam membeli koloni lebah kelanceng. Sebab apa? Ada juga koloni lebah kelanceng yang tidak ada ratunya, sehingga pada saat dipindahkan ke tempat kita memang hidup tetapi tidak berkembang karena tidak ada penghasil telurnya. Oleh sebab itu silakan mencari koloni lebah kelanceng ke teman-teman yang memang dekat, yang memang sudah mengembangkan. Dan untuk setiap daerah itu ada jenisnya sendiri. Contohnya di Sulawesi terkenal adalah lebah kelanceng biroi. Itu kita juga sudah mulai kembangkan karena satu, dia memang sangat beringas, galak sekali. Yang kedua, penghasil madu yang sangat bagus. Jadi lebih aktif daripada kelanceng yang ada di Jawa. Ini mungkin di Kalimantan ada jenis kelanceng sendiri yang memang yang hidup yang sudah menyesuaikan diri di daerah Kalimantan. Jadi kita bisa mengembangkan sesuai dengan kelanceng atau Trigona yang ada di masing-masing daerah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan konten ini bisa membantu, dan terima kasih yang sudah subscribe, share, dan like-nya. Terima kasih. Gria Kebun, Oktober 2022.